Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima hari ini dan tetaplah memberi senyum termanis. Rabu 2 April 2025, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengenal banyak sahabat yang sungguh tekun dan setia dalam kerja. Mereka sibuk untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Mereka tidak pernah kenal lelah. Mereka terus berjuang agar usahanya berjalan baik dan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk keluarganya, tapi juga untuk banyak orang yang menggantungkan harapan pada usaha itu. Yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku ini selaras dengan apa yang Yesus katakan pada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kutipan ini menegaskan bahwa Allah tidak suka dengan sikap manusia yang pemalas. Allah ingin agar kita menjadi manusia yang produktif, manusia yang kreatif, manusia yang mengembangkan talenta yang Dia berikan.
Di titik lain atau pada bagian lain juga kitab suci mengatakan, janganlah makan mereka yang tidak bekerja. Itu artinya bekerja menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh setiap manusia. Karena kalau untuk mendapatkan sesuatu ya harus bekerja. Dan Allah sendiri menunjukkan itu. Ia terus bekerja. Jika sampai hari ini dan seterusnya Allah tidak pernah berhenti bekerja, itu artinya Allah mengingatkan kita agar terus bergerak, terus bekerja dan menjadi pribadi yang berguna bagi sesama. Karena itu tinggalkanlah kemalasan kita, berusaha menjadi manusia yang produktif, manusia yang kreatif. Banyak dari kita yang termasuk golongan pemalas. Golongan yang hanya menyusahkan keluarga dan komunitas. Tapi omongannya besar, gayanya luar biasa. Yang seperti itulah yang ditegur Yesus. Karena itu sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar dalam segala keterbatasan kita, hendaknya tetap menjadi pribadi yang berarti bagi sesama kita. Saudaraku terkasih, kita bisa menyaksikan di layar TV atau sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sempurna. Tapi mereka sungguh luar biasa. Mereka tekun dan berjuang dalam keterbatasan mereka. Mereka tidak diam dan mengeluh. Tapi mereka terus menunjukkan perjuangan. Tapi di sisi lain kita juga berjumpa dengan banyak orang yang diberikan kesempurnaan hidup. Tapi bermental memalas. Injil hari ini mengingatkan kita. Allah memberikan kita berkat yang luar biasa. Allah memberikan kita talenta yang luar biasa. Dan dia sendiri menunjukkan kepada kita bekerja terus menerus. Maka hendaklah kita tidak pernah jenuh untuk bekerja. Karena itu akan memberikan berkat sukacita bagi diri kita. Dan singkirkanlah kebiasaan malas dalam diri kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.